Nah, ya itu juga bisa. Wah, Shell. Ini Shell. Ini berarti deh. Diperbesar layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sugiarti. Saya dari Prodi Biologi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis penelitian saya dengan judul pengaruh pemberian pupuk organik cair bonggol pisang terhadap pertumbuhan tanaman terong. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah terong merupakan salah satu jenis tanaman penghasil buah, yang mana buah terong ini dapat dimanfaatkan sebagai sayuran maupun lalapan. Kandungan gizi buah terong cukup tinggi, yakni vitamin A dan fosfor yang tinggi, serta kalori, vitamin B, dan vitamin C. Ada banyak macam terong, mulai dari bentuk maupun warnanya. Pada penelitian ini, terong yang diamati adalah terong ungu. Nah, salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harga terong adalah dengan menggunakan teknik budidaya organik. Saat ini, masyarakat telah memahami pentingnya menjaga kesehatan lewat makanan yang dikonsumsi. Melalui budidaya terong organik, pemakaian pupuk dari pestisida kimia dapat tergantikan. Selain itu, penggunaan pupuk organik tidak akan merusak tingkat kesuburan tanah. Malahan, pupuk organik dapat memperbaiki kesuburan tanah yang rusak karena pupuk kimia. Nah, pupuk organik dapat diperoleh dari sisa tanaman, sisa hewan, dan pemanfaatan mikroba yang berguna bagi tanaman. Penelitian ini menggunakan pupuk organik cair dengan bahan baku bonggol pisang. Bahan yang mudah ditemui sehingga pemanfaatannya sebagai produk organik akan sangat mudah diterapkan. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pupuk organik cair bonggol pisang dapat mempengaruhi pertumbuhan terong. Kemudian ada batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada tahap produksi. Maka dari itu, parameter pengamatan adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat kering tanaman pada umur 60 hari setelah tanam. Kemudian ada tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama mengikuti pengaruh pemberian pupuk organik cair bonggol pisang terhadap tanaman terong. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pemberian pupuk organik cair bonggol pisang terhadap tanaman terong. Kemudian ada metodologi. Waktu pelaksanaan, penelitian ini dilaksanakan selama 60 hari dimulai pada awal bulan September sampai Oktober 2016. Tempat pelaksanaannya yaitu di Greenhouse Fakultas Pertanian UKI Toraja di Jalan Poros Sa'dan, Kakondongan, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada ember, alat ukur, label, sekop, cangkul, kamera, dan alat tulis menulis. Bahannya ada bibit terong ungu, pupuk organik, bonggol pisang, air, polybag ukuran 40 kali 50, dan media tanah. Ada metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode RAL, yaitu rancangan acak lengkap. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data dengan menggunakan analisis sidik ragam. Kemudian yang ketiga ada uji aktivitas untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair bonggol pisang terhadap terong. Nah, kemudian ada prosedur kerja. Penelitian ini merupakan percobaan faktor tunggal yang disusun dalam rancangan acak lengkap dengan 5 taraf perlakuan yang diulang 3 kali sebagai berikut. Yang pertama ada VO0,
atau disebut dengan kontrol. Ada P1 atau dosis POC-nya menggunakan sebanyak 100 mili per tan. Kemudian ada P2, dosis POC-nya menggunakan 200 mili. Kemudian ada P3, dosis POC-nya 300 mili. Kemudian yang keempat ada P4, dosis POC-nya ada 400 mili. Setiap satuan percobaan terdiri atas 4 tanaman, sehingga jumlah tanaman seluruhnya ada 60 tanaman. Di sini ada tabel pertumbuhan terong terhadap POC bonggol pisang. Nah, di hasil dari pembahasan ini kita melihat tinggi terong, jumlah daun, dan berat kering. Yang pertama itu ada tinggi terong. Nah, tinggi tanaman diukur pada umur 14, 28, 42, dan 56 hari setelah tanam. Namun, data yang disajikan hanya pada umur 56 hari setelah tanam. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, pemberian POC bonggol pisang berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman terong. Tanaman yang diberikan POC bonggol pisang 400 mili pada tanaman 4 merupakan tanaman yang paling tinggi dengan rata-rata 53,42 cm. Berdasarkan hasil uji BNJ, perlakuan ini berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Kontrol atau PO menghasilkan tinggi tanaman paling rendah yaitu 43,67 cm. Kemudian ada tabel yang kedua yaitu tabel jumlah daun. Tabel jumlah daun yaitu di sini ada jumlah daun juga diukur pada umur 14, 28, 42, dan 56 hari setelah tanam. Namun, data yang disajikan hanya pada umur 56 hari setelah tanam. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, pemberian POC bonggol pisang berpengaruh nyata pada jumlah daun tanaman terong. Hasil uji BNJ menunjukkan bahwa pemberian POC 400 mili pada tanaman menghasilkan jumlah daun paling banyak yakni 21,25 helai yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Kontrol menunjukkan jumlah daun paling sedikit 15 helai yang berbeda tidak nyata dengan perlakuan 100 mili tanaman P1 dan 200 mili pada tanaman P2. Kemudian ada tabel yang ketiga yaitu kita melihat berat kering. Pada berat kering tanaman diukur pada umur 60 HST. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, pemberian POC bonggol pisang berpengaruh nyata terhadap berat kering tanaman. Tanaman yang menghasilkan berat kering lebih tinggi adalah tanaman yang diberi POC bonggol pisang 400 mili pada tanaman V4 yakni 58 gram. Hasil uji BNJ tidak nyata dengan perlakuan P3 300 mili, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Tanaman yang diberikan POC bonggol pisang 200 mili pada tanaman P2 menunjukkan berat kering tanaman yang paling rendah, di mana hasil uji BNJ menunjukkan perlakuan P2 berbeda tidak nyata dengan kontrol dan perlakuan P1 dengan menggunakan 100 mili. Kemudian ada pembahasannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data, maka dapat diketahui bahwa pemberian POC bonggol pisang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman terong. Nah, jika membandingkan tinggi tanaman yang diberi POC bonggol pisang dengan yang tidak diberi, maka tanaman yang diberi POC tersebut lebih tinggi daripada tanaman yang tidak diberi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian POC berpengaruh baik terhadap tinggi tanaman. Kemudian, bertambahnya jumlah daun pada tanaman terong dipengaruhi oleh pemberian POC bonggol pisang karena kandungan nutrisi yang tinggi menyebabkan klorofil tanaman meningkat sehingga proses fotosintesis tumbuhan terong menjadi semakin meningkat pula. Hasil fotosintesis digunakan untuk memperoleh energi dalam pembelahan sel untuk pembentukan daun yang baru dan menambah ukuran tanaman. Bobot kering tanaman merupakan hasil penimbunan asimilasi bersih tanaman yang dilakukan selama proses pertumbuhan tanaman terong.
Hasil pengamatan dan analisis data menunjukkan bahwa tanaman terong yang diberikan POC bonggol pisang 400 ml per tanaman menunjukkan bobot kering paling besar. Hal ini diduga dipengaruhi oleh tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman terong. Semakin tinggi tanaman terong menunjukkan bahwa tanaman tersebut mampu melaksanakan proses pertumbuhan dengan baik. Kemudian ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk organik cair bonggol pisang berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman terong. Kemudian pemberian dosis pupuk organik cair bonggol pisang 400 ml per tanaman yang paling baik bagi tanaman terong karena menunjukkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan bobot kering tanaman yang lebih tinggi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.